Gitu, Mas Yunus ya. Kemudian Ya, ini ada pertanyaan juga dari Ahmad Rahman. Assalamualaikum Rahman. Pak Ustadz, sekarang sedang tren model pendidikan kutab untuk anak ya. setingkat SD. Hmm. Pandangan Ustadz bagaimana? Apa model pendidikan yang ideal? Ya, Kutab bagus. Ya, alhamdulillah saya banyak di dalam sejarah maupun sekarang yang dibuat teman-teman secara umum saya lihat bagus. Nah, kalau model pendidikan ideal, nah ini yang di artikel-artikel terakhir sekarang ini saya tulis ya, model pendidikan Islam yang ideal itu rumusnya tiga, ya, Hmm. TOP, ya, TOP, top, ya, top Hmm. itu rumusnya T, itu. Ya, jadi kalau nanti T-nya, lihat pendidikan ini ideal atau tidak, rumusnya ini TOP, top. Ya. Pendidikan itu top, nah, berarti dia bagus secara Islam. Apa itu? T itu, ya pertama, tanamkan adab atau akhlakul karimah sebelum ilmu yang tinggi. Pertama, jadi utamakan adab atau akhlak mulia sebelum anak dijejali dengan berbagai macam ilmu yang tinggi-tinggi. Harus dipastikan dia akhlaknya baik. Ya, kedua, O ini bahas ulama ya, utamakan ilmu yang fardu ain. hmm. Ya, pendidikan itu bagus kalau anak itu diutamakan dulu ilmu yang fardu ain. Ya, lulus SD itu wajibnya apa? Fardu ainnya apa? Dia harus sholatnya benar karena perintah Nabi 10 tahun sudah harus sholat. Ya, jadi sholatnya benar, ngajinya benar, akhlaknya benar. Ya, nah itu yang utama nih. Ya, itu imannya benar tentu ya, lulus SD. Lulus SMP yang wajib apa? Lulus SMP itu dia sudah masuk akil balik. Utamakan yang fardu ain. Ya. Jadi jangan dia misalnya begini, ya, dia misalnya digenjot hafalan Qur'annya sampai 15 juz lulus SMP, tapi dia sholatnya belum benar. Nah, itu nggak benar gitu ya. Jadi wudhu belum bisa, kemudian toharoh dia nggak ngerti, akhlak dia pada orang tua tidak baik, akhlak pada guru tidak baik. Itu yang fardu ain akhlaknya itu. Ya, jadi menghafal Quran itu fardu kifayah. Ya, begitu. Jadi menghafal Al-Qur'an itu bagus, ya, tapi Hmm. jangan sampai anak dipaksa melakukan sesuatu karena misalnya untuk gengsi lembaga gitu ya. Tapi kemudian dia melupakan yang fardu ainnya. Itu nggak boleh. Ya, jadi O itu utamakan ilmu yang fardu ain. Nah, yang ketiga, P. P itu pilih ilmu fardu kifayah yang tepat. Nah, ini panjang ini ureanya itu. Tepat itu apa? Hmm. Ya, ilmu fardu kifayah itu ilmu yang wajib dimiliki oleh sebagian orang muslim, tidak semuanya. Ya, ilmu komputer, ilmu kedokteran, ilmu farmasi, ya, ilmu IT, ya, ilmu akuntansi. Nah, itu ilmu, ya, ilmu penerbitan buku, ini ilmu juga, ya, Hmm. publishing, ya, ilmu jurnalistik itu ilmu. Itu tidak semua orang harus menguasai itu, tapi perlu sebagian dan pilih yang tepat. Nah, yang tepat itu bukan dia memilih itu karena gajinya besar. Seperti sekarang ini banyak yang berlomba-lomba masuk ke prodi aktuaria. Aktuaria itu keren katanya Mas Indra karena lulusannya baru selesai itu gajinya sudah bisa sekitar 10 juta. Ya, kalau dapat sertifikat aktuaris ya 1 2 3 itu gaji sudah di atas 20 juta. Nah, itu lebih keren daripada kedokteran sekarang katanya karena jadi dia milih jurusan karena banyak duit gitu ya. Akhirnya nggak ada yang mau jadi guru ya karena sekarang banyak sekolah Islam misalnya kekurangan guru sejarah, kekurangan guru Pancasila. Padahal Hmm. itu penting ya. Dia harus memahami ya apa yang dibutuhkan oleh umat. Jadi tepat itu dua kriteria utamanya. Satu, sesuai potensinya. Ya, kalau anak itu pinter banget, nah, orang tua harus tahu gimana cara mendidik anak pinter. Kemudian yang kedua, kalau anaknya sangat tidak pinter, itu juga ringan amanahnya. Nah, jadi pilih ilmu fardu kifayah yang tepat sesuai potensi. Yang kedua, sesuai Ya. kebutuhan umat. Ya, itu tuh yang ideal. Jadi apa saja ya, kutab atau yang lain, kalau dia memenuhi, menurut saya ya, kalau memenuhi tiga Top. kriteria tadi, top itu betul-betul top itu pendidikannya. Ya. Hmm. Nah, ya, Entry itu terima salah kasih. satunya. Iya. Oke.